Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang kupas tuntas penempatan lulusan PPG Prajabatan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, banyak banget yang penasaran dan tanya ke aku, kenapa sih Kak, setelah lulus PPG Prajabatan tuh harus tes P3K? Apakah langsung bisa jadi P3K atau harus ada prosedur lainnya? Nah, penempatannya tuh gimana sih, Kak? Jadi, teman-teman, bagi teman-teman semua yang penasaran dan mau mendaftar PPG Prajabatan atau calon guru di tahun 2025 ini, tonton sampai habis video aku ini ya, karena aku akan share ke teman-teman semua bagaimana sih penempatan lulusan PPG Prajabatan dari tahun 2023-2024 dan nanti kemungkinan juga akan aku bahas prediksinya penempatannya gimana untuk lulusan PPG Prajabatan atau calon guru di tahun 2025. Oke, kita langsung saja ke videonya. Di sini sebelum aku mulai pembahasan tentang penempatan lulusan PPG, jadi aku mau kasih tahu ke teman-teman karena banyak banget pertanyaan yang sering banget ditanyakan teman-teman ke aku melalui pertanyaan ini. Apakah setelah lulus PPG Prajabatan langsung menjadi ASN? Nah, di sini maksudnya ASN P3K ya, teman-teman. Jadi aku jawab ya, teman-teman. Setelah lulus PPG Prajabatan itu bisa jadi iya langsung menjadi ASN P3K dan bisa jadi tidak juga. Lah, kenapa kok aku bilang bisa jadi iya dan juga tidak? Karena nantinya setelah lulus PPG Prajabatan itu teman-teman harus menjalani seleksi ASN P3K atau mendaftar ASN P3K dulu di laman SSC ASN. Nah, di situ nanti teman-teman kemungkinan akan menjadi P3K itu sangat besar karena kita sudah diprioritaskan untuk mengisi kekosongan guru atau guru-guru pensiun di tahun-tahun yang akan datang. Tetapi teman-teman itu dalam tanda kurung kalau teman-teman mau menerima penempatan yang sudah ditentukan oleh pusat. Tapi kalau teman-teman mau war atau mau perang bersaing dengan teman-teman yang lain yang sudah memang memilih di daerah itu atau memang sudah ditempatkan di daerah yang mereka pilih dan kemungkinan teman-teman juga akan memilih di situ atau menolak penempatan yang sudah ditetapkan oleh pusat, jadi teman-teman akan bersaing atau war di situ dan juga kemungkinan besar juga tidak diterima karena memang kuota formasinya itu sedikit sedangkan yang mendaftar sangat banyak. Nah, jadi kenapa aku bisa bilang iya dan juga tidak? Kalau iya itu seperti itu ya. Misalnya saja teman-teman itu mendaftar di Papua, sedangkan Papua untuk PGSD itu peluangnya cukup banyak, ada 100 dan yang mendaftar itu hanya 5. Jadi otomatis ya teman-teman yang mendaftar di sana itu pasti langsung jadi ASN P3K karena otomatis diterima. Karena tidak peduli teman-teman itu peringkatnya tuh berapa tapi langsung diterima karena kan nanti kalau tes ASN P3K itu ada peringkatnya ya teman-teman, ada peringkatnya teman-teman itu nilainya tuh di peringkat berapa. Nah, kalau peringkat itu dibutuhkan untuk kita yang war atau perang di satu daerah itu, nantinya kan melebihi ya kuotanya tuh sedikit yang daftar banyak. Nah, itu nanti gimana penerimaannya itu akan diperingkat sesuai dengan nilai yang diperoleh saat tes seleksi tadi. Nah, kalau teman-teman milihnya di daerah-daerah yang jauh dan peminatnya tuh nggak banyak, jadi otomatis teman-teman tuh akan mengisi kekosongan guru di sana atau langsung menjadi ASN P3K. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman memilih untuk di dekat domisili saja, nah itu bisa jadi teman-teman harus bersaing itu tadi dan bisa jadi juga teman-teman itu tidak lolos. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung ke pembahasan selanjutnya, penempatan lulusan PPG Prajabatan 2022. Nah, di sini aku juga akan jelasin penempatan lulusan PPG Prajabatan 2022 ya, teman-teman. Nah, penjelasan aku tentang penempatan lulusan PPG Prajabatan tahun 2022 ini itu masih sama juga dengan PPG Prajabatan 2023 karena memang sistemnya dari pemerintah pusat atau GTK itu sama. Nah, gimana sih Kak
penempatan lulusannya. Jadi gini ya teman-teman, setelah lolos seleksi PPG Prajabatan kan teman-teman akan menjalani tes substantif, wawancara. Nah seperti itu kan. Kalau sudah lolos itu kalian akan menjalani perkuliahan selama 2 semester. Nah di tahun 2022 ini setelah menjalani perkuliahan nantinya akan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, setelah mendapatkan sertifikat pendidik nanti akan ditempatkan atau diberikan penempatan mapping oleh pusat. Nah, itu tadi yang sudah aku jelaskan tadi. Misalnya saja teman-teman di tahun 2022 itu ada yang mendapat di Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat itu yang mengisi atau yang mendaftar di sana, yang memilih daerah di sana untuk menjadi ASN P3K itu ada 200 orang. Sedangkan formasinya hanya 60. Nah, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa memilih yang lain atau tidak harus mengambil daerah yang sudah di plotting atau di mapping oleh pusat. Nah, itu di tahun 2022. Setelah itu teman-teman baru mendaftar ASN P3K. Nah, lulusannya setelah mendaftar ASN P3K itu ada yang lolos seleksi, ada juga yang tidak. Nah, yang lolos seleksi itu otomatis akan langsung menempati atau ditempatkan di sana di daerah yang sudah dipilih dan lolos seleksi tadi. Kalau yang tidak lolos seleksi itu ada yang menjadi guru swasta, ada yang menjadi guru honorer biasa di SD-SD negeri di dekat domisili, dan juga ada yang memilih untuk tidak menjadi guru atau mungkin membuka usaha atau yang lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu terserah teman-teman kalau memang masih belum lolos ASN P3K itu apakah mau menunggu di tahun selanjutnya untuk mendaftar ataupun tidak. Nah, untuk di tahun 2022 itu seperti itu untuk penempatan lulusannya. Nah, untuk di tahun 2023 itu juga masih sama, teman-teman. Itu kebetulan juga itu adalah tahunku. Jadi, aku ikut PPG Prajabatan tahun 2023 gelombang kedua, dan saat itu sistemnya itu masih sama dengan PPG Prajabatan tahun 2022, masih sama. Nah, di sini aku itu juga sudah lolos seleksi kan, menjalani perkuliahan 2 semester juga, dan alhamdulillah kemarin tanggal 25 Januari kemarin aku sudah mendapatkan sertifikat pendidik dan disahkan atau pengukuhan sumpah profesi menjadi guru profesional di universitas aku. Nah, setelah itu sebelumnya aku sudah ditempatkan mapping oleh pusat. Nah, kebetulan juga penempatan mapping aku tuh ada di Sulawesi Selatan, kabupatennya aku lupa. Nah, di situ tuh aku nggak diperbolehkan oleh keluarga dan juga suami untuk mendaftar di sana. Akhirnya aku memutuskan untuk mendaftar di dekat domisili aku saja, dengan resiko tadi teman-teman, yaitu aku war atau perang dengan pesaing aku yang memilih di sana. Nah, padahal di Sulawesi Selatan itu formasinya ada 163 teman-teman, sedangkan yang memilih itu masih sedikit, kurang dari 100. Nah, kalau aku memilih di sana itu otomatis aku akan langsung diterima menjadi ASN P3K tanpa diperingkat dan lain-lain seperti itu. Nah, tapi aku karena nggak boleh, jadinya aku milih di dekat domisili saja, yaitu di Kota Blitar, dan di sana itu ada 500 lebih pemilih, dan jumlah formasi kuota yang dibuka untuk PPG Prajabatan jurusan PGSD itu cuma 42 aja. Jadinya aku harus bersaing dengan 500 lebih orang itu untuk mendapatkan posisi 42 formasi di Kota Blitar itu, teman-teman. Nah, itu yang aku maksud untuk kalian tuh memikirkan baik-baik, kalian tuh mau mendaftar di mana. Kalau kalian sudah memikirkan nanti resikonya gimana, kalau memang di sana tuh banyak banget pesaingnya, kemungkinan besar kan bisa tidak diterima. Nah, nanti gimana? Apakah mendaftar di swasta atau menjadi guru honorer itu? Nah, karena sekarang guru honorer tuh tidak ada, jadinya kalian harus ditiadakan, kalian harus memikirkan lagi gimana ke depannya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya setelah penempatan tuh aku juga mendaftar ASN P3K tentunya. Ini sudah tahap mau pengumuman administrasi, dan setelah lolos nanti aku akan menjadi ASN P3K. Tapi kalau tidak lolos ya nanti kita tunggu saja kelanjutan berikutnya gimana, apakah aku mau menunggu tahun berikutnya, tahun 2025 ini untuk mendaftar lagi atau yang lain, seperti itu. Nah, untuk di tahun 2024 ini
itu ada gelombang yang dibuka di PPG Prajabatan, yaitu gelombang pertama 2024 dan gelombang kedua 2024. Sedangkan kalau gelombang pertama itu teman-teman, melihat teman-teman aku yang sudah lolos kemarin, kan aku pengukuhannya barengan sama gelombang 3 atau gelombang 1 2024, itu mereka bisa mendaftar ASN P3K dan sistemnya juga masih sama seperti aku. Ditempatkan mappingnya oleh pusat, boleh memilih kalau tidak bersedia dengan konsekuensi seperti itu. Nah, itu di PPG Prajabatan gelombang 1 2024. Tapi beda lagi ya teman-teman, di tahun 2024 gelombang kedua itu sudah beda lagi. Nah, untuk ini aku menjelaskan tentang gelombang kedua karena tadi gelombang 1 sama dengan aku. Jadinya di tahun 2024 gelombang kedua ini PPG Prajabatan tuh berubah untuk penempatan lulusan PPG-nya. Nah, dimana yang pertama tuh mereka harus mendaftar dan memilih penempatan dulu. Karena kalau melihat dari tahun sebelumnya itu langsung mendaftar saja tanpa memilih penempatan. Nah, ini memilih penempatannya tuh tidak dari pusat tapi melainkan dari diri mereka sendiri. Sebelum mereka melanjutkan pendaftaran dan lolos seleksi PPG Prajabatan, mereka harus mendaftar dan memilih penempatan dulu di awal pendaftaran. Nah, kalau sudah, mereka akan mengetahui daerah-daerah mana yang membutuhkan guru dan juga formasinya berapa, pemilihnya berapa. Nah, itu nanti yang akan menjadi patokan bahwa mereka nanti setelah lulus dan mendapatkan sertifikat mendidik, mereka akan mendaftar di situ di daerah yang sudah dipilih itu dan juga akan bersaing jika memang daerah yang dipilih itu banyak yang minat juga. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi otomatis mereka tuh tidak bisa memilih daerah yang terdekat atau mappingannya tuh sudah langsung dipilih oleh mereka sendiri. Jadi seperti itu. Nah, nantinya mereka juga akan menghadapi tes seleksi ASN P3K yang kalau lolos itu akan menjadi ASN P3K, kalau tidak juga nanti akan menjadi yang lain atau mereka akan melakukan mendaftar di tahun berikutnya atau menjadi guru swasta dan lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu bedanya hanya seperti itu untuk penempatan lulusannya. Terus untuk di tahun 2025 ini masih prediksi saja ya, bukan yang fix, itu belum ada karena melihat setiap tahun itu sistemnya berbeda-beda. Jadi aku sudah riset di berbagai informasi-informasi yang sudah aku cari, itu kayaknya, ini masih kayaknya aja, mereka tuh sama dengan PPG Prajabatan di tahun 2024 gelombang kedua, tetapi bedanya gini, mendaftar dan memilih penempatan itu langsung di awal dan nantinya seleksinya itu akan disamakan atau dilebih sulitkan lagi seperti seleksi ASN P3K yang nantinya setelah menjalani perkuliahan 2 semester dan mendapatkan sertifikat pendidik, nanti mereka akan langsung menjadi ASN P3K teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau seperti itu, nah nanti teman-teman harus bersusah payah di awal dulu, nantinya ringan di akhir, seperti itu nih sistemnya. Karena kalau melihat sistem di tahun-tahun sebelumnya itu memang kurang maksimal ya teman-teman, penyerapan guru untuk mengisi kekosongan guru pensiun di tahun yang akan datang, karena biasanya tuh lulusan PPG Prajabatan tidak mau ditempatkan di tempat yang jauh, padahal memang tempat-tempat yang jauh itu adalah tempat yang memang membutuhkan guru profesional seperti kita ini. Nah, kalau mereka memang tidak mau, mereka kan pasti memilih di domisili atau terdekat domisili. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa terserapnya PPG Prajabatan kurang maksimal karena memang sudah ditempatkan di sana oleh pusat namun tidak diambil. Jadinya di sana tetap memiliki kekosongan guru atau guru profesionalnya di sana tuh tidak ada. Nah, seperti itu teman-teman. Jadinya pemerintah mengganti sistemnya seperti di tahun 2024 gelombang 2 itu, dan juga nantinya mungkin akan seperti ini di tahun 2025. Seperti itu teman-teman. Karena penyerapannya tuh memang tidak maksimal ya teman-teman, karena kan kita tidak mau juga ya jauh dengan keluarga atau kita harus keluar daerah, itu kan kita juga tidak mau, sedangkan gaji guru tuh juga tidak seberapa besar ya teman-teman kalau untuk hidup di daerah yang
jauh dari rumah. Nah, seperti itu. Nah, makanya ini pemerintah harus tegas gimana caranya supaya bisa menyerap PPG Prajabatan itu semaksimal mungkin. Jadi lulusannya tuh langsung terserap untuk menggantikan guru pensiun. Padahal kan mereka sudah mengeluarkan ya, GTK sudah mengeluarkan dana berapa ratus miliar atau triliun untuk menyekolahkan atau menggratiskan, membeasiswakan lulusan PPG Prajabatan ini dengan benefit tadi, tidak membayar sepeser pun saat menjalani perkuliahan. Nah, itu kan sia-sia juga ya, nanti lulusannya sudah menjadi guru profesional, mendapat sertifikat pendidik, namun tidak menjadi guru atau ASN P3K di daerah-daerah tertentu. Nah, itu sayang sekali. Nah, makanya sistemnya nanti mungkin akan dirubah seperti ini. Yang mau menjadi ASN P3K itu wajib menjalani PPG Prajabatan, atau kesimpulannya itu mungkin saja di tahun 2025 itu akan disinkronkan atau diintegrasikan antara PPG Prajabatan dan ASN P3K, seperti itu teman-teman. Ya, itu tadi teman-teman ya. Bagi teman-teman yang masih bingung, bisa lihat penjelasan aku ini, gimana sih nanti penempatan lulusan PPG Prajabatan setelah lulus, apakah benar langsung bisa menjadi ASN P3K. Nah teman-teman, kalau teman-teman masih bingung soal penempatan ini dan masih bingung, katanya Kak nanti kalau sudah lulus itu pasti langsung bisa ASN P3K, diprioritaskan. Nah teman-teman, maksudnya tuh gini ya, kita tuh memang diprioritaskan, jangan disalahartikan. Kita memang diprioritaskan oleh pusat untuk menggantikan guru-guru pensiun, tapi itu kalau kita mau tadi. Tapi kalau tidak, berarti itu kembali ke diri kita sendiri ya teman-teman. Nah, untuk prioritas yang dimaksud itu juga seperti ini, kita tuh pasti dapat tempat karena memang kita sudah ditempatkan oleh pusat tuh di daerah-daerah tertentu. Nah, nanti kalau teman-teman ambil itu pasti teman-teman dapat tempat. Itu yang namanya diprioritaskan. Tapi kalau yang kedua, prioritas yang kedua itu teman-teman tuh beda dengan guru-guru honorer yang mendaftar di P3K tuh beda. Kalau di PPG Prajabatan itu kan kalian nantinya lulus itu harus menjalani uji kompetensi atau UKIN, tes PCK. Nah, itu teman-teman tuh sama dengan tes ASN P3K yang teknis. Nah, kalau di situ nanti nilainya tuh diafirmasi 100%, jadinya 450 poin itu sudah teman-teman kantongi di seleksi ASN P3K. Jadi teman-teman hanya perlu mengejar poin untuk tes sosiokultural dan juga manajerial sama wawancara. Nah, hanya 3 itu. Dan teknisnya sudah otomatis terintegrasi atau diafirmasi 100% 450. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi peluangnya untuk lolos PPG Prajabatan itu sangat besar seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari aku teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf jika ada salah juga. Terima kasih karena sudah menonton video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.